Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belum lama yang lalu, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, era SBY ya, sekaligus tersangka kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham RI, Prof. Denny Indrayana mengeluarkan sebuah statement yang sangat kontroversial. Dalam cuitannya, Prof. Denny bilang, "Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting." Nah, masih lanjut ya. Prof. Denny juga bilang, "Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya. Yang pasti bukan hakim konstitusi. Maka kita kembali ke sistem pemilu Orba, otoritarian dan koruptif. KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun, kata Prof. Denny. Terus lanjut, Prof. Denny kemudian mengaitkan isu yang dilemparkannya ini dengan kisruh di tubuh Partai Demokrat. Katanya, PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan DMA. Jika Demokrat berhasil dicopet, istilah Gus Romi P3, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Terakhir, Prof. Denny menutup rentetan cuitannya tadi dengan mengatakan, masih adakah harapan yang pasti terus ikhtiar berjuang sambil menantikan kemukjizatan. Salam integritas. Kata atau tutup Prof. Denny ya. Sontak cuitan Prof. Denny ini mengundang beragam respons. Respons pertama datang dari Menko Polhukam RI, Prof. Mahfud MD. Kata Prof. Mahfud, terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibicarakan. Info dari Denny ini bisa jadi presiden buruk. Bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Lalu Prof. Mahfud juga menambahkan, putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. Saya yang mantan ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya, kata Prof. Mahfud dikutip dari akun Twitter resminya. Nah, teman-teman, statement Prof. Denny ini nggak berdiri sendiri. Statement Prof. Denny ini diamplifikasi melalui QRT oleh mantan Presiden RI sekaligus petinggi Partai Demokrat. Siapa? Pak SBY. Katanya, 1. Menarik yang disampaikan Prof. Denny Indrayana melalui tweetnya. Sebagai informasi, bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup oleh MK dalam pemilu 2024. Juga menarik, mengait PK Muldoko, DMA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih oleh Muldoko. Star SBY ya, itu kata Pak SBY. Sebenarnya panjang cuitan Pak SBY ini, tapi intinya begini, beliau menekankan bahwa Partai Demokrat sedang dizolimi melalui substansi isu yang disebarkan oleh Prof. Denny. Pernyataan Pak SBY ini kemudian direspons oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003 sampai 2008 yaitu Prof. Jimli Asyidik. Beliau seperti menyayangkan statement Pak SBY yang terkesan membela pelanggaran aturan bernegara oleh Prof. Denny tadi. Prof. Jimli bilang, seharusnya orang luar tidak buat konklusi sebelum perkara tuntas di sidang. Rumor, bukan fakta. Lagi pula, jikapun benar, Denny Indrayana sebagai pengacara mesti tahu ini rahasia. Maka dia pantas disangsi, kata Prof. Jimli. Oke, saya coba rangkum ya. 1.
Prof. Denny membuat dan melempar isu tentang putusan MK tentang pemilu, putusan yang belum resmi ketok palu. Apakah akan memakai sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka, yang menurut Denny akan menjadi tertutup? 2. Pak SBY seperti sengaja mengamplifikasi isu yang dilempar oleh Prof. Denny, seperti melanjutkan narasi Prof. Denny dan membawanya ke ranah penzaliman Demokrat. 3. Prof. Mahfud MD dengan jelas menyatakan apa yang dilakukan oleh Prof. Denny telah melangkahi proses hukum dan ini patut diduga pelanggaran aturan penyelenggaraan negara. Tegas, Prof. Mahfud menginstruksikan Polri untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini. 4. Sedangkan statement Pak SBY yang terus menggulirkan penggiringan opini lanjutan seolah apa yang dikatakan oleh Prof. Denny adalah kemungkinan yang benar dan penyampaiannya tidak menyalahkan apapun ini, disalahkan oleh Prof. Jimli. Sebelum menyimpulkan sejauh itu, Prof. Jimli mengajak untuk mempertanyakan kredibilitas isu yang dilemparkan oleh Prof. Denny. Oke, kalau menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita analisis. Pertama, kita tahulah bahwa asosiasi politik Prof. Denny Indrayana itu masih sangat lekat dengan Partai Demokrat. Terlebih statement Prof. Denny ini kemudian didukung oleh tokoh-tokoh Demokrat, misalnya Bang Jansen Sittendaun. Lalu yang kedua, jadi polanya begini, Prof. Denny melempar isu yang kemudian disebutnya informasi menggunakan sumber yang tidak disebutkan namanya atau anonimus, kemudian isu tersebut disambut, diamplifikasi, digulirkan terus dan dilanjutkan oleh Pak SBY. Dan dalam mengamplifikasi, menggulirkan dan melanjutkan isu yang dilemparkan oleh Prof. Denny, SBY mengambil frame penzaliman Partai Demokrat. Ya. Dan sedikit sekali, kalau tidak bisa dibilang tidak ada sama sekali ya, membahas substansi pemilu proporsional terbuka versus proporsional tertutupnya. Kalau menurut saya sih Partai Demokrat itu cuma sedang menumpangi isu aja, yaitu isu proporsional terbuka versus proporsional tertutup untuk kepentingan partai mereka. Mereka sedang secara konsisten untuk membangun self-image sebagai partai yang sedang dizolimi oleh pemerintah dan antitesis pemerintah demi efek elektoral 2024. Kenapa saya bilang Demokrat nggak serius memperjuangkan pemilu terbuka? Begini, Wakil Dewan Pembina PSI Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni mengatakan PSI menjadi pihak di JRMK atau Judicial Review MK ya, soal sistem terbuka tertutup. PSI berkepentingan mempertahankan sistem terbuka, yaitu demokrasi rakyat versus demokrasi elit. Namun, tweet Denny Indrayana tak pantas dilakukan di negara hukum. Prof. Mahfud dan Pak Jimli adalah pedoman kita, kata Raja Juli. Ini kan Demokrat seperti menggunakan Denny Indrayana yang sampai sekarang ya, yang sudah lama tinggal di Australia untuk melempar isu yang bersumber dari seorang yang anonimus, yang berarti tak dapat dipertanggungjawabkan oleh dan kepada siapapun. Nah, anonimitas ini kemudian dimanipulasi dengan sebutan seorang yang kredibel. Siapa yang bisa jamin orang tersebut kredibel? Kemudian SBY mengamplifikasi supaya magnitude isu ini menjadi besar, mengingat SBY adalah seorang mantan presiden. Lalu dibela oleh akun-akun kader Demokrat lainnya. Ini kan sistematis. Jadi kalau isu ini salah, maka Prof. Denny sudah menyebarkan hoax. Sementara kalau isu ini benar, maka Prof. Denny telah membocorkan sesuatu yang masih bersifat classified atau rahasia negara karena mendahului proses hukum. Lalu kenapa Demokrat melakukan ini? Ya untuk electoral gain. Mereka saya duga ingin menjadi yang terdepan dalam persepsi publik ketika berbicara soal perjuangan sistem proporsional terbuka. Nah, apa yang dilakukan oleh PSI dengan apa yang dilakukan Denny Indrayana berikut dengan SBY ini memperlihatkan kepada kita perjuangan betulan untuk mempertahankan sistem terbuka dengan yang sekedar mencari sensasi melalui isu tapi tabrak aturan sana-sini. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.